Wah, luas banget nih, Bu. Jadi sekarang kita udah ada di area mana nih, Bu, namanya? Hai property people. Kali ini gue bakal ngajakin kalian buat kepoin hunian premium pertama berkonsep Jepang di BSD. Hunian ini berteknologi canggih dan juga berkualitas tinggi. Dari depan gate-nya aja nih udah kelihatan enak dan nyaman banget environment-nya. Kira-kira hunian ini bisa jadi pilihan yang tempat tinggal atau investasi nggak ya? Daripada penasaran, mending kita langsung aja ketemu sama Head of Marketing and Branding dari Desora. Yuk! Halo Bu, apa kabar? Baik. Oke, property people. Jadi sekarang kita udah ketemu nih sama Ibu Lorencia Evelyn, Head of Marketing and Branding dari Desora. Nah Bu, sekarang kita ada di mana sih Bu? Sekarang kita ada di depan rumah contohnya Kazumi yang tipe lebar 10. Wah, keren banget. Nah, dari depan kan kita udah lihat nih, mewah banget dan luas banget. Jadi penasaran kan pengen lihat seperti apa sih isi dalam-dalamnya? Boleh lihat nggak Bu? Oke, yuk. Yuk. Oke, welcome to the home of Japanese Bliss nih Mas. Nah, ini kita masuk lewat akses pintu utama. Oke. Nah, ini sudah dilengkapi dengan kalau orang-orang biasa triple, ini kita 4 ya. Oke. Smart lock door. Jadi ada 4 cara untuk buka pintu ini. Bisa tap kartu, Oke. bisa pakai pin, bisa manual, satu lagi pakai fingerprint. Oke. Yang ini kita coba pakai pin. Oke. Oke. Yuk. Wah, luas banget nih Bu. Jadi sekarang kita udah ada di area mana nih Bu namanya? Ini tadi kita masuk dari pintu utama, langsung mendarat di area living dining di lantai 2. Jadi sebenarnya kalau dari depan udah kelihatan ya, ini rumahnya 3 lantai. Gitu ya. Tapi benar-benar 3 lantai nih, bukannya ada lantai paling bawah servis gitu. Nanti kita bisa lihat. Nah ini adalah living dining utama. Jadi kalau ditanya sebenarnya ada nggak living lain? Ada, kita ada living lagi satu di bawah. Ada. Waduh, jadi banyak ya area livingnya ya. Jadi ini ada area living di lantai 2 ya. Yes. Jadi mungkin bisa kita langsung lihat ke area sana kali ini. Jadi area livingnya berarti emang connecting langsung sama area diningnya ya? Yes, betul. Oke, ini area dining. Ini kira-kira untuk luasannya sendiri berapa sih Bu? Ini kurang lebih kalau kita biasa menyebut jadi satu, ini adalah family hall. Family hall itu kurang lebih bisa lebih dari 70 meter persegi. Baru family hallnya aja. Luas banget ya. Jadi udah connecting langsung. Ini area living, area dining, sama di sana ada dry pantry. Pantry ya? Iya. Oke. Wah, terus ada? Jadi ini powder roomnya ada di sini. Jadi kalau misalnya kita habis makan atau kita nonton TV ngemil segala macem, kita cuci tangannya atau mau kamar mandi bisa ke sini. Nggak usah masuk ke kamar dulu atau kemana. Jadi sebenarnya ini sudah melengkapi kebutuhan keluarga nantinya gitu loh. Oke, jadi ini baru di lantai 2 ya? Iya. Lantai 2 baru kayak gini udah keren nih. Iya. Nah, kita penasaran pengen lihat untuk area kamar tidurnya seperti apa nih? Oh iya, karena sebenarnya ini tiga lantai ini, itu di tiap lantai itu kita ada kamar tidur yang dilengkapi dengan kamar mandi, jadi ensuite gitu. Oke, nah kalau untuk kamarnya sendiri ada di area mana untuk lantai 2 ini? Untuk lantai 2 ini sebenarnya kamarnya ada di sebelah sana Mas. Jadi kalau misalnya kita lihat, nah Mas ini tadi kan kita bicara, Mas tadi nanya kamar tidur. Di lantai living dining ini itu juga ada kamar tidurnya. Nah ini sebenarnya aslinya ini adalah kamar tidur nih. Serius? Iya, biasanya kamar tidur. Kemudian untuk memberikan ilustrasi kepada customer kita, ini kita rubah sedikit menjadi hobby area atau hobby corner. Oke, jadi sebenarnya bisa dijadiin apa aja ya? Betul. Pada nantinya ketika sudah tinggal kan orang bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi kalau kita lihat ini fiturnya adalah fitur kamarnya masih ada. Jadi ini satu ruangan, kemudian ada balkonnya Mas, tetap ada bukaan. Ada di depan sini Ya, balkonnya. ini ada balkonnya. Ini ada pintu, connect langsung ke balkon. Nah, ini kita bisa lihat ya. Oh iya benar. Nah, Oke, ada balkonnya juga. Yes. Oke. Di sebelah sana ya? Ya, ini connect balkonnya juga gede. Wow, gede banget loh balkonnya. Bisa santai-santai sore-sore ya? Bisa dikasih tanaman juga untuk penghijauan. Oke, terus ada apa lagi Bu di area sini? Nah, terus ini kan setiap kamar itu ensuite ada kamar mandinya gitu. Nah, di dalam modifikasi ini ada kamar mandinya, Mas. Serius? Nah. Oh, ternyata kamar mandinya tersembunyi gini ya? Iya, gitu loh. Silakan. Oke, jadi emang dilengkapin semua. Jadi untuk di lantai ini, untuk kamar tidurnya sendiri emang udah dilengkapi sama kamar mandi ya? Betul. Di semua lantai kamar tidurnya lengkap dengan kamar mandi. Kamar mandi ya? Iya. Oke, jadi
Ada 2 ya kamar mandi sebenarnya untuk di lantai ini ya. Betul, yang satu powder room. Jadi penasaran untuk ngeliatin kamar tidur yang lainnya nih. Ada di Yes. lantai mana, Bu? Ada di lantai atas ada, di lantai bawah ada. Kita ke atas dulu. Kita ke atas dulu ya. Iya. Yuk kita ke atas. Oke, kita langsung mau ke atas ya Mas ya. Tapi sebelumnya nih saya jelasin dikit mumpung pas ketemu. Jadi ini ada video intercom. Oke. Ini salah satu bagian daripada smart system yang ada di rumah gitu ya. Yang memang sudah kita kasih nantinya. Ini connect langsung ke security. Depan ya? Yes. Oke, jadi kalau misalnya ada apa-apa atau butuh bantuan sama security yang ada di gerbang depan, bisa langsung komunikasi lewat sini? Iya, betul sekali. Gitu loh. Dan ini sudah ada di sini. Maksudnya sudah kita kasih gitu. Jadi berarti semua unit yang ada di Sora udah dapat? Yes. Wow. Semua rumah yang ada di kawasan Dezora terhubung melalui salah satu perangkat smart system ini. Wow, keren banget, canggih banget. Nah, sekarang kita mau ke atas langsung mau ngelihat kamar yang ada di atas ya. Ya, nah ini lewat mana kita mau lewat tangga bisa, mau cobain home elevatornya bisa. nih? Oh, juga ada home elevator Iya, ya? karena untuk Kazumi tipe 10 ini itu sudah termasuk dengan home elevator ini. Oh, keren. Jadi 3 lantai ini kita nggak usah capek-capek lewat tangga, tapi bisa lewat liftnya langsung. Betul, gitu. Dan ini mungkin kalau ada pertanyaan, ini nanti liftnya kalau mati lampu gimana gitu ya. Ini home elevator yang sudah dilengkapi dengan energy saving mode. Ini dari Mitsubishi Electric dan jadi kalau seandainya kita ada di dalam kemudian mati lampu, dia automatically akan mengantarkan kita sampai lantai terdekat. Oke, jadi aman ya, Aman. nggak bakal kayak nggak usah worry lah kalau tiba-tiba mati lampu, aduh nggak bisa keluar nih. Iya. Udah langsung cobain aja ya. Oke, yuk mari. Oke, nah kita sampai nih. Wah, nggak capek ternyata ya. Enggak dong. Di lantai 3 ini itu ada 2 kamar, ada kamar utama sama kamar anak, gitu ya. Kita lihat kamar anak dulu kali Kita ya? lihat kamar anak dulu. Yuk. Oke. Oke, jadi sekarang kita ada di kamar anaknya ya. Ya, ini kamar anak. Wah, luas banget ya, lumayan ya. Tadi saya udah cerita ya bahwa setiap kamar itu dilengkapi dengan kamar mandi, jadi Oke. ensuite gitu ya. Terus di dalam kamar mandi pun kita menyediakan gelasnya sama vanity-nya juga udah dari kita. Jadi sebenarnya gini Mas, sebelum kita mendevelop ini kita sempat survei gitu. Sebenarnya ini kan kita joint venture dengan Jepang. Tapi bagaimana kita benefit atau nilai-nilai yang dari Jepang bisa diaplikasikan sesuai dengan tradisinya dan kebiasaan orang Indonesia nih. Kemudian kita mengadakan survei dengan pihak ketiga dan ternyata orang Indonesia berapapun umurnya dia dari kalangan manapun, semua itu sebenarnya kepengen punya privacy. Bener banget. Jadi meskipun anak-anak gitu, dia tetap pengen punya kamar sendiri, punya kamar mandi, itu keinginan dari hatinya dia gitu ya. Jadi kita mencoba mengakomodir itu, makanya ini 3 generation di tiap kamar ada kamar mandinya. Wah, keren ya. Jadi emang dilengkapi ya kalau misalnya property people lihat di luaran sana mungkin banyak perumahan atau unit-unit yang kalau untuk kamar anaknya itu pasti terpisah ya kamar mandinya. Ya. Nah, kalau ini udah ada di dalam sini. Udah dilengkapi. Nah, ini baru kamar anak nih. Kita pengen lihat seperti apa kamar tidur utamanya atau master bedroomnya. Udah, mari kita langsung lihat ya. Yuk. Oke. Ini kamar tidur utamanya nih Mas. Wow, namanya juga kamar tidur utama ya dan paling besar ya. Ya. Oke. Nah, untuk di kamar tidur utama sendiri kelebihan-kelebihannya apa aja sih, Bu? Di kamar tidur utama sebenarnya sama seperti kamar tidur yang lain. Dia juga ada kamar mandi di dalam, dilengkapi dengan bathtub dan vanity-nya juga kita kasih. Kemudian dia juga terhubung nih Mas, ada balkon. Oke, ada balkonnya juga ya? Iya, jadi konsepnya sebenarnya gini, kita mencoba memenuhi privacy daripada anggota keluarga. Tapi kita tetap memikirkan sebenarnya kebutuhannya dia tuh apa aja sih. Jadi di setiap kamar itu ada kamar mandinya, tapi juga ada bukaannya Mas. Oke. Nah, jadi juga tetap kita udara segar ya, itu kita rasa perlu gitu. Jadi untuk memperhatikan udara masuk ya. betul gitu. Jadi privacy iya, tapi kenyamanan dan kesehatan juga iya gitu loh. Seperti kita lihat tadi juga di lantai 2 kan dengan living family hall yang begitu luas gitu ya, dilengkapi dengan balkon juga. Itu kita juga menggunakan kaca, itu low E-glass. Low E-glass, apa tuh kalau low E-glass? Low E-glass itu low emisivitas glass gitu. Jadi bukan double glass ya, ini low E-glass. Jadi sebenarnya itu untuk konservasi energi dan kesehatan juga. Satu sisi jadinya kita nggak terlalu banyak pakai AC, lampu karena kan sudah cukup terang gitu ya. Dan dia bisa istilahnya mereduksi panasnya dari matahari itu sekitar 30%, namun tetap baik untuk kesehatan kulit. Oke, jadi intinya kita nggak terlalu ngerasain panas matahari Betul. ya, tapi
tetap ngerasain terangnya. Betul, terangnya dan vitamin D tetap dapat Mas. Tetap dapat penting. Ya. Oke, wah ini untuk di kamar tidur di area atas ya, yang master bedroomnya. Nah, masih ada lantai lain nggak sih Bu? Selain ini tadi kan kita udah lantai 2, terus lantai 3, berarti lantai 1 belum kita lihat nih. Lantai yang paling bawah yang belum kita lihat ya. Cuman sebelum lupa saya mau jelasin juga nih. Oh, iya. Karena ini kamar tidur utama, terus ini ada area khusus walk-in closet ya, wardrobe. Ini kita ada motion sensor juga di sini. Jadi kalau kita bergerak nanti lampunya nyala gitu. Oh gitu, jadi kalau misalnya kita kayak bangun tengah malam mau ke toilet gitu ya nggak usah capek Ya, nggak nyari-nyari usah. ini Ya, ya, saklar lampu betul. gitu ya. Jadi kayak kita langsung aja karena udah ada motion sensor gitu untuk Betul, dan di beberapa area pun kita sudah pasang sebagai bagian dari smart system, itu ada emergency lamp-nya. Jadi kalau seandainya mati lampu nih, kita baru pulang kan biasa baru pulang panik tuh, nyala-nyalain handphone, malah ada yang cari-cari lilin. Kalau ini nggak usah, karena begitu kita buka pintu, itu lampunya bisa menyala dan itu tahan paling tidak sampai 6 jam. Wah keren, canggih banget ya. Jadi penasaran nih, pengen lihat untuk area di lantai bawah, paling bawahnya ini seperti apa. Mending kita langsung lihat ke bawah aja. Oke, Yuk. yuk. Oke, jadi sekarang kita udah nyampe di lantai paling dasar ya? Ya, ini lantai paling bawah, ini lantai dasar. Kalau kita lihat, ini lantai dasar itu sesungguhnya ya satu lantai full ya. Maksudnya ini sekali lagi ini bukan area servis gitu ya. Nah ini satu lantai ini kita namakan multifunction area sebenarnya. Multifunction area dan multifunction room nanti kita lihat. Nah ini sudah dilengkapi dengan kalau kita lihat ini daerah kitchen, itu ada wet kitchen itu kita provide. Oke, Ya, udah dapat juga ya? Yes, ini include gitu loh. Jadi udah ada kompornya, udah ada hoodnya, cabinetnya, ini kita provide. Kemudian di sana itu area service. Jadi untuk asisten rumah tangga itu ada kamar dan kamar mandinya khusus dan area jemur gitu ya. Kalau di sebelah sini area apa nih Bu? Nah ini sebenarnya kan multifunction area ya, nanti menuju ke multifunction room. Ini kebetulan kita manfaatkan di sini untuk second living room. Gitu. Jadi seolah-olah di multifunction roomnya itu kita jadikan kamar tidur. Itu bisa untuk grandma, grandpa atau untuk tamu atau untuk kita sendiri mungkin kalau kita punya hobi khusus ini bisa jadi seperti private studio. Oke, kita langsung lihat sebelah sana kali ya. Ya. Oke, jadi ini salah satu multifunctional room-nya juga ya? Ya, ini multifunction room-nya yang kita kali ini kita perlihatkan, kita manfaatkan sebagai kamar tidur. Terkoneksi langsung nih dengan kolam renang ya? Ya, ini kita kalau misalnya grandma, grandpa atau kita sendiri nih tinggal di sini, kita punya private studio atau kita mau taruh meja kerja di sini gitu ya, itu nyaman banget karena dia connect langsung dengan akses keluar tuh. Kalau ini kita ada pool di sini, kemudian dia juga ada kamar mandi. Gitu, jadi dalam kamar ada kamar mandi gitu ya, akses langsung ke second living room, kemudian ada dapur dan juga ada gudang di depan. Keren banget. Jadi intinya untuk kamar area ini bisa jadiin kamar tidur, bisa jadiin tempat kerja juga, tempat gym juga bisa kali ya? Tempat gym, private studio, gitu. Bisa apa aja, tergantung nanti kebutuhan yang tinggal di sini ya. Betul. Aduh, jadi penasaran nih, pengen tahu lebih banyak lagi tentang Desora dan khususnya untuk project atau unit yang di Kasumi ini ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol di atas kali ya. Oke. Dah, yuk. Oke, akhirnya kita udah kelar nih ngeliatin unit yang ada di tipe Kasumi yang ada di Desora. Nah, untuk luas tanah dan luas bangunannya berapa sih Bu? Ini 338 200, luas tanahnya 200, luas bangunannya 338. Wow, luas banget ya. Nah, untuk kelebihan-kelebihan yang ada di unitnya sendiri ada apa aja sih Bu? Sebenarnya untuk Kasumi sendiri itu kita sudah menggunakan semua untuk lantainya full marmer. Kalau sebelumnya mungkin orang berpikir oh ini HT apa marmer gitu ya. Ini semua udah full marmer. Kemudian kita banyak bonusnya sih sebenarnya gitu ya. Jadi kayak contoh kita kan punya dry pantry, punya wet kitchen. Itu wet kitchen kita udah provide semuanya. Jadi kompornya, hoodnya bukan cuma kabinetnya aja gitu. Kemudian di kamar mandi pun tuh shower screen, bathroom vanity, itu kita sudah provide gitu. Untuk speknya sendiri itu di living roomnya kita ada low E-glass, itu tentunya sudah built-in, sudah dapat gitu. Kemudian kita juga kasih solar water heater, carport canopy. Kemudian tentunya smart system, bagian dari teknologi. Nah untuk tadi apa kita untuk listrik sama untuk jaringan internet? Oh kita tentunya ada infrastruktur di bawah Mas. Oh ya udah utilities underground berarti ya? Untuk tipe ini listriknya 7.700. Berarti banyak banget ya untuk kelebihan-kelebihan di unitnya sendiri. Nah untuk kelebihan yang ada di klasternya nih Bu, apa aja? Oh di klasternya kita ada konsep 3 generation. Nah kemudian untuk rumahnya sendiri itu ada high tech, high spec, high quality. Jadi bukan cuma di rumah tapi juga lingkungannya gitu ya. Untuk lingkungannya sendiri tentunya kita sudah lihat tadi di sepanjang boulevard itu pedestrian friendly. Jadi kalau nanti mungkin anak-anak kecil atau orang bersama parents ya, kemudian bersama kakek nenek mau jalan-jalan itu friendly banget gitu. Kemudian
kita punya 5 thematic garden dan 3 community garden. Sepanjang Boulevard ini nantinya itu juga akan ada pohon sakuranya. Kebetulan tahun lalu itu 2018 ya, itu kita ada dalam rangka 60 tahun kerjasama Indonesia-Jepang. Itu kita merupakan salah satu destinasi, kita dapat bibit sakura langsung dari Jepang. Oke, jadi benar-benar ditanam di sini ya? Betul, yang nanti akan dikembangkan untuk bisa dapat dinikmati oleh seluruh penghuni Dezora. Wow, keren banget. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Jepang, tapi di sini pun juga bisa menikmati sakura ya? Iya, selain daripada kita juga punya clubhouse gitu, jadi memang di sini kita tujuannya supaya orang tuh privacy, aman, nyaman gitu ya. Di clubhouse sendiri kita punya fitur antara lain ada onsen pool. Oh, berarti sama kayak di Jepang ya? Iya, panas onsen itu. pool yang nanti kita sesuaikan. Jadi pada waktu-waktu tertentu itu poolnya kita bikin heat gitu ya, panas sehingga orang bisa berendam santai, bisa tetap ada kolam renangnya juga, ada mini golf. Kemudian seperti biasa ada gym, ada cooking class, ya macam-macam. Banyak banget ternyata kelebihan-kelebihan untuk di klasternya sendiri. Nah, untuk kelebihan untuk fasilitas-fasilitas pendukung di sekitaran Dezora sendiri ada apa aja sih, Bu? Nah, untuk menunjang kehidupan yang ada di dalam kawasan Dezora, ini sebenarnya secara lokasi memang dipilih Dezora itu di tempat yang strategis banget. Gitu kan, di Dezora sendiri itu merupakan implementasi development joint venture antara Indonesia dengan Jepang, gitu. Jadi antara Sinar Masland dengan konsorsium Mitsubishi Corporation, gitu ya. Nah, fasilitasnya tuh banyak banget. Jadi sekitar kita ini sangat dekat dengan, bahkan ada yang di sebelah gitu ya. Itu fasilitas pendidikan, gitu ya. Jadi dekat dengan sekolah-sekolah. Kemudian dekat dengan shopping mall, nih Ion deket nih dari sini. Kemudian dengan exhibition hall, dekat dengan AIS gitu ya, juga dengan fasilitas kesehatan, rumah sakit gitu, dan dengan akses tol, intermoda gitu. Jadi memang secara lokasi ini betul-betul lokasi premium yang dipilih oleh investor Jepang untuk berinvestasi di sini. Wow, benar-benar strategis ya intinya gitu. Wah, nah dari semua kelebihan-kelebihan yang tadi disebutin nih, dari kelebihan di unit, kelebihan di klaster, dan juga kelebihan-kelebihan di fasilitas pendukung, kita pengen tahu dia untuk harganya berapa sih nih, Bu? Harga ya. Penasaran kan pasti? Udah lihat-lihat kita terakhir harga nih ya. Oke. Untuk di Dezora sendiri itu kita start dari 4 M. Gitu. Untuk unit Kazumi ini itu harga 8 M. Oke, jadi 4 M sama 8 M sampai ya 8 M. Oke, nah biasanya sih untuk yang beli di sini karakternya siapa aja sih, Bu? Ini cukup unik ya, karena mengadopsi konsep 3 generation gitu. Jadi banyak sekali klien kita itu mungkin pertama yang datang bisa jadi orang tuanya gitu, karena ada kebutuhan, oh anaknya mau kuliah deket sini, kira-kira seperti itu. Tapi kemudian ketika anaknya datang itu juga suka gitu, karena kita mengadopsi 3 generation konsep. Jadi papa mamanya beli, anaknya juga gitu, sekaligus buat anaknya. Terus sangat sering terjadi juga ketika mereka lihat rumah, ini bukan cuma sekedar pasangan nih, tapi ajak anak, kemudian ajak grandma, grandpa gitu, karena mereka juga pengen, oh satu ketika nginep di sini seperti apa sih gitu ya, fasilitasnya bagus atau enggak, terus rumahnya nyaman atau enggak gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya 3 generation banyak masuk di sini dari berbagai level kalangan umur gitu ya, dari tiga-tiganya. Tapi kalau dikerucutkan lagi siapa yang invest atau siapa yang beli, itu kita bisa katakan itu level mature daripada milenial dan eksekutif. 30 sampai 40-an. 30 sampai 40-an gitu lah ya. Nah, kan tadi kita udah tahu harganya dan juga siapa yang beli biasanya kan. Nah, kita pengen tahu, Dok, untuk sistem pembayarannya ada kemudahan gitu nggak sih, Bu? Oke. Jadi untuk sistem pembayarannya kita punya promo khusus nih. Gitu. Kita punya yang namanya sekarang super easy payment. Wow, kayak gimana tuh? Super easy. Jadi udah easy tapi super nih super ya. Lagi. Jadi kita bagi 3 kategori. Pertama, ketika mau beli kan kita harus UTJ nih. Booking fee, uang tanda jadi. Itu saat ini kita lagi ada diskon 50%. Gitu. Jadi hanya dengan 15 juta untuk uang tanda jadinya. Kemudian ketika masuk down payment, DP sampai dengan pelunasan itu kalau dia KPR ya. Jadi kita ada sistem installment dan sistem KPR. Untuk KPR-nya sendiri itu ada yang paling ringan, kita start dari DP 5%. Gitu. Kemudian bisa dicicil sampai dengan 10 atau 12 kali. Gitu. Jadi kita coba mempermudah gitu ya. Kemudian ada tambahannya lagi untuk DP-nya sendiri, itu kita bisa berikan diskon sampai dengan 100%. Wow. Jadi saya bilang itu super easy super gitu. Easy banget, kita memberikan kemudahan supaya pada saat ini mungkin installment-nya tidak terlalu memberatkan. Tapi next ketika sudah sampai di tahun depan, mereka bisa akad dengan special rate, karena kita juga punya beberapa kerjasama dengan bank gitu ya. Kemudian untuk pada saat akad pun kita masih akan memberikan diskon plafon KPR.
subsidi. Jadi bener-bener banyak banget ya. Betul. Ada satu lagi tambahan. Apa tuh? Karena saat ini banyak orang yang relatively, meskipun tetap kalau ke rumah contoh mereka pengen lihat gitu ya. Tapi banyak yang ketika sudah diskusi dengan keluarga dan lain sebagainya, oh saya transfer aja misalnya. Jadi pengen deal from home nih, gitu. Nah ketika mau deal from home kita juga memberikan gimmick berupa voucher OVO dan GoPay. Waduh, banyak banget ya. Berarti dengan beberapa sistem-sistem kemudahan yang dikasih, berarti tinggal milih aja ya mau yang mana cara pembayarannya. Betul, berarti ya? jadi ini super easy payment untuk mensupport base stay at home. Wow, keren. Nah, terakhir nih Bu, pengen tahu dong tiga alasan kenapa Property People harus beli unit yang ada di sini. Oke, pertama dari sudut pandang lokasi. Lokasinya sangat premium gitu, jadi kalau yang namanya rumah kita bisa bangun sendiri Mas gitu ya. Kemudian kalau lokasi agak sulit ya, karena kan ditentukan oleh lingkungan, fasilitas di samping-sampingnya, fasilitas yang ada di sekitar situ gitu ya. Kemudian yang kedua adalah konsep di dalam lingkungan Dezora sendiri, high tech, high spec, high quality. Kemudian 3 generation. Yang ketiga yang gak kalah penting, ini adalah bagian daripada investasi. Hari gini yang namanya investasi itu kita jadi berpikir gitu ya. Di satu sisi melihat daripada kondisi ekonomi, di satu sisi melihat bagaimana kepastian dan ketidakpastian nih di masa depan gitu. Terus mau dikemanakan nih investasi kita? Nah, investasi di sini boleh dikatakan cukup aman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalau tidak aman dalam arti tidak naik gitu ya, atau aset kita tidak bertambah value-nya, tidak mungkin dari pihak asing mau invest nih. Ya, benar banget. Gitu. Jadi belum apa-apa kita udah tahu bahwa di belakang dari Dezora itu kan ada investasi asing gitu ya. Kemudian dari harganya sendiri itu dari mulai kita buka 2018 sampai sekarang 2020 itu kita sudah 3 klaster dan sebentar lagi kita juga mau meluncurkan nanti komersial dan harganya nanti boleh dicek itu kenaikannya cukup signifikan. Gitu karena sangat terbatas dengan lokasi yang strategis dan unit yang limited gitu. Begitu, thank you banget buat Ibu Evelyn. Seharian udah boleh ditemenin nih ngeliatin unit yang ada di Kasumi Dezora ini. Nah, buat Property People yang pengen tahu lebih lanjut seperti apa project Dezora, kalian bisa langsung buka di www.rumah123.com atau tinggal klik link description box yang ada di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya karena cari rumah cuma di sini tempatnya. Kalau gitu gua Andi Syadam dan Ibu Evelyn pamit. See you and bye-bye.